Halo, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pidato. Perhatikan pada PPT berikut. Nah, perhatikan ya. Kita akan lihat apa itu yang namanya pidato. Pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada banyak orang. Nah, karena pidato itu merupakan ucapan dengan susunan yang baik, dengan begitu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita perhatikan ya. Bagaimana kita membuat pidato, bagaimana kita melaksanakan pidato, apa itu juga jenis pidato. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat berikutnya. Nah, tujuan dari berpidato itu yang pertama adalah memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan penyampai pidato dengan sukarela. Nah, di sini disebutkan agar mau mengikuti kemauan penyampai pidato, yaitu orang yang berpidato itu ingin bahwa apa yang disampaikan dalam pidato itu diikuti oleh orang yang mendengarkan ya. Yang kedua, tujuan pidato itu adalah memberi informasi kepada orang lain. Ini jelas ya, tidak usah kita jelaskan panjang lebar. Jelas-jelas memberi informasi, memberi keterangan ya. Oke, yang ketiga itu membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Nah, karena tujuan pidato ada seperti itu, maka kita lihat berikutnya jenis-jenis pidato. Yang pertama itu adalah pidato persuasif. Tujuannya yaitu ingin mendorong atau mengajak seseorang, namanya persuasif ya. Nah, reaksi yang diinginkan dari pidato persuasif ini adalah membangkitkan semangat. Seperti beberapa waktu yang lalu, Presiden Soekarno membangkitkan semangat atau menggelorakan semangat masyarakat Indonesia dengan berpidato. Itu contoh dari pidato persuasif. Kemudian yang kedua itu adalah pidato informatif atau pidato instruktif, yaitu pidato yang sifatnya memberi informasi atau memberitahukan atau menginstruktifkan, memberi perintah. Nah, reaksi yang diinginkan itu adalah pendengar memahami informasi yang disampaikan. Nah, kemudian jenis pidato yang ketiga, ini adalah pidato rekreatif. Kalau tadi kita lihat tujuan pidato yang ketiga, ini membuat orang lain senang. Nah, disinilah jenis pidato yang harus kita sampaikan, yaitu pidato rekreatif. Ya, karena apa? Pidato ini bersifat menghibur, sehingga pendengar menjadi terhibur ya, audiennya terhibur. Nah, berdasarkan isi dan sifatnya, pidato dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu adalah pidato pembukaan. Yang kedua, pidato pengarahan. Yang ketiga, pidato sambutan. Yang keempat, pidato peresmian. Yang kelima, pidato laporan. Yang keenam, terakhir adalah pidato pertanggungjawaban. Masih adakah materi yang lain? Jelas, masih ada. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama jelas menentukan tema. Kita akan membuat pidato, itu temanya apa? Misalnya perpisahan sekolah. Nah, sesudah menentukan tema, kita mencari bahan pidato. Kemana kita harus mencari bahan pidato jika temanya kita akan perpisahan sekolah? Ya di sekolah, ya, dari teman-teman, dari bapak ibu guru, ya, atau dari kakak kelas yang sudah lebih berpengalaman. Sesudah mendapatkan bahan pidato, kita saatnya untuk membuat kerangka pidato. Jadi dalam kerangka pidato ini berisi apa saja yang akan kita sampaikan di dalam berpidato nanti. Nah,
Biasanya dalam kerangka pidato ini termuat 3 bagian. Yang pertama pembukaan, isi, kemudian penutup. Nanti ada di bagian akhir. Sesudah membuat kerangka pidatonya, kita kemudian mengembangkan kerangka pidato tadi menjadi naskah pidato. Tentu saja dengan beberapa kalimat-kalimat yang harus ditulis sehingga nanti di dalam berpidato kita lancar, ya. Nah, sebelum kita naskah pidato itu kita bacakan, ada baiknya kita ulang-ulang baca, lihat, sehingga nanti ada kalimat yang kurang tepat bisa kita ganti. Itu tujuan dari mengembangkan naskah atau mengembangkan kerangka pidato. Nah, kriteria pidato yang baik ini bisa dilihat di sini. Ya. Yang pertama adanya kesesuaian isi pidato dengan acara atau kegiatan. Yang kedua, bersifat menggugah dan harus bermanfaat bagi pendengar pidato. Yang ketiga, isinya tidak menimbulkan pertentangan. Yang keempat, isi pidato harus benar, objektif, dan jelas. Nah, dalam pidato yang baik, itu digunakan bahasa yang komunikatif, artinya mudah dipahami, kemudian santun, bersahabat, dan juga rendah hati. Artinya apa? Ketika kita berpidato ya jangan menunjukkan sifat sombong kita, ya. Oke. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, isi dalam pidato itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembukaan. Pembukaan ini berisi salam, puja dan puji kepada Tuhan, dan sekilas perkenalan diri. Beberapa waktu yang lalu sudah Bu Lili contohkan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah isi pidato. Inilah yang menjadi pokok kita berpidato. Karena apa? Berisi maksud utama berpidato. Kalau kita pidatonya tadi tentang perpisahan, ya disinilah disampaikan maksud utama, yaitu perpisahan tadi. Kemudian yang ketiga itu berisi ucapan permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Salam penutup ini bisa bermacam-macam. Begitu juga pada salam pembuka. Di sana bisa bermacam-macam. Selamat pagi, atau wassalamualaikum, dan seterusnya, ya. Itu adalah salam pembuka. Nah, teknik berpidato itu ada 3. Yang pertama itu teknik menghafal. Kita buat naskah dulu. Naskah yang sudah kita buat, kemudian kita hafalkan. Ketika kita maju berpidato, kita tidak perlu membawa teks atau naskah yang kita buat. Yang kedua, metode serta-merta. Beberapa waktu yang lalu, sudah Bu Lili jelaskan bahwa metode serta-merta ini boleh dikatakan dengan penunjukan langsung. Ayo, Zaskia, pidato. So, ayo Bu Lili, isi pidato hari ini. Nah, kita belum siap. Nah, itu dikatakan dengan metode serta-merta. Kemudian teknik yang ketiga, ini adalah naskah. Metode naskah. Jadi, metode naskah itu paling mudah dari ketiga metode yang ada. Karena kita membuat konsep, baru kita bacakan. Ya. Oke, itu tadi teknik-teknik berpidato. Nah, disampaikan pula cara berpidato di sini. Yang pertama itu adalah memiliki sikap keberanian. Jadi kalau kita disuruh berpidato, kita harus punya sikap keberanian, jangan malu-malu. Yang kedua, memahami materi atau menguasai materi pidato. Maka kalau kita disuruh berpidato dengan teknik serta-merta tadi, kita langsung buat kerangka pidato. Nah, itulah yang akan kita bicarakan dalam pidato tadi.
Kemudian yang ketiga, cara berpidato yang baik itu pandangan selalu tertuju kepada audiens. Audiens itu adalah pendengar. Ya, kalau kita tidak memandang audiens, berarti itu namanya tidak ada komunikasi dua arah. Ya, kita berbicara pada siapa? Pada pendengar ya, kita pandang pendengar kita. Oke. Berikutnya cara berpidato yang keempat, itu kita harus berpenampilan dan bersikap penuh keyakinan. Yakin saja, ya, nggak usah malu-malu. Kita yakin kita bisa. Maka pidato akan berhasil. Kemudian, untuk berpidato yang baik, itu kita sertai dengan mimik dan gerak-gerik yang wajar. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya menghilangkan rasa grogi. Kalau kita tambahin dengan gerak-gerik, otomatis grogi kita akan hilang. Ya. Nah, tidak kalah penting, dalam berpidato itu harus mengucapnya dengan jelas. Maka kita harus penuh sikap keyakinan tadi. Kalau kita yakin, kita akan bicara dengan jelas. Oke, teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa nanti ada beberapa latihan soal. Kalian kerjakan sehingga kalian bisa mengerti materi hari ini. Baik, ya. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Selamat berpisah. Oke.